biasanya kita harus membentuk ketua kelas. Nah, tapi untuk ketua kelas itu kita harus mengetahui, saya sudah menyampaikan persyaratannya pada masa fala, tapi mungkin kita tunda sebentar. Jadi kita periksa siapa, alumni mana, minat apa, sekarang anak bimbing siapa gitu ya. Nabila, mana Nabila siapa? Ya kan. Mohon maaf ini karena Bu Endang mungkin kita banyak menggunakan daring ya, jadi Bu Endang tidak terlalu mengenal. Sepertinya Deviona itu sampai saya kenal kayak namanya, kayak mahasiswa UB, tapi ya betul apa ya enggak ya itu tidak ingat gitu. Jadi mohon maaf ya. Ini Safala ini karena pernah jadi koordinator mata kuliah, jadi saya apa? Gimana sampean alumni mana? UB juga Bu. UB. Terus untuk S2 dosen pembimbing siapa? Pertanyaan dengan Pak Muhammad. Dipati minat imunologi. Oke, lanjut Deviona. Biologi UB. Terus dosen pembimbingnya rencananya S2 Prof. Widodo. Bidangnya apa? Imunologi. Alivia. Untuk pembimbingnya rencananya sampai ke B juga? Iya, jadi ini yang pasca ke B semua? Iya, pasca. Baik, Alivia, kamu PBB ini apa? Pembimbingnya bidangnya? Bidangnya imunologi. Dulu? Di pembimbing S2-nya Ibu Wahyu Widodo. Kerjanya? Bukan Bu, misalnya itu buat Asa Idatus. Pembimbingnya Prof. Sasmito. Prof. Sasmito. Sampai jauh ya kedengaran saya. Pak MSD bidangnya imunologi. Sama saya pembimbingnya Prof. Widodo, minatnya biologi cancer. Malam siapa? Prof. Menteri Genomik. Retno. Kamu kan anak alumni UB. Terus sekarang mau sama rencananya sama menjadi Korea.
dan dari UMM. terima kasih pembimbingnya. Prof. Aul. Mengisi apa? Zoologi. Hah? Zoologi. Maksudnya zoologi kesehatan hewan gitu atau gimana? Kalau pertamanya kan saya di tumbuhan, di anatomi tumbuhan, tapi sama Prof. Aul disuruh ke zoologi. Ya maksudnya sudah punya proposal belum? Belum. Angga? Ya. Dari Universitas Jenderal Sudirman. Untuk S2 ini pembimbing satunya dari Biati Asensi, bidang minatnya botani, khususnya di biosistematika dan biodiversitas anggrek. Darlah? Sebelumnya dari UMM. Terus? Untuk pembimbingnya Prof. Muhammad. Imunologi juga? Iya. Oke, terima kasih. Esa dari UN. Yang Wah ini berarti bidangnya apa ya? Imunologi penting nih soalnya menentukan kita sehat atau enggak. Dan ternyata teman-teman setelah Bu Endang tua, Bu Endang menyadari ternyata makan sedikit itu jauh lebih sehat daripada makan banyak. Nah, jadi kita kekurangan makan itu masih lebih aman dibandingkan kebanyakan. Jadi kalau kekurangan makan itu bisa hemat dompet ya. Terus tapi kalau kebanyakan makan itu dompet tipis pasti. Yang kedua resiko sakitnya yang besar. Nah sekarang ini banyak orang yang setua atau sepantarannya Bu Endang atau adiknya Bu Endang itu yang ya mungkin 10 tahun lebih muda atau 20 tahun lebih muda. Jadi kalau 20 tahun lebih muda berarti umurnya 40-an. Itu yang banyak makan mostly diabetes. Jadi itu problem nutrisi sebetulnya. Jadi banyak penyakit itu ternyata karena makan. Jadi oleh karena itu dari pengukuhan guru besar Pak Widodo kemarin ternyata terlihat bahwa low diet ya, low calorie diet. Jadi kalau kita Muslim itu puasa itu menyehatkan. Bukan hanya manusia kalau puasa langsing, tapi juga semua makhluk hidup ya. Semua makhluk hidup kalau puasa itu langsing. Terutama puasa Daud ya. Kalau puasa Senin Kemis mungkin masih stabil ada recovery, tapi kalau dia puasa Daud itu manusia maupun animal itu dijamin langsing. Jadi kalau kita memelihara ikan terus diberi puasa Daud ya, nanti slimy gitu. Tapi bisa jadi slimy itu adalah style ya, style. Jadi mungkin ikan tertentu lebih cantik kalau slim dibandingkan dengan dia gendut gitu, sehingga jadi ini termasuk ini Pak Nia sedang sakit ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan beliau segera sehat kembali, amin. Nah ini Pak Nia juga salah satu dosen bersama Prof. Catur dan saya. Nur Alfi, dari UM. UM Itu caranya Prof. Muhammad. Konsentrasinya imunologi. sama ya dengan Mbak Esa. Wanita Saya
mengapa mengambil di MIPA? Karena di tempat kerja yang sekarang lebih fokusnya ke biologi. Oh baik. Gimana kerjanya? IPC. Oh baik. Nah, berarti pembiayaan ya? Berarti pembimbingnya siapa? Untuk di biologi ini rencananya begini. Oh. Fisiologi biji kan? Lebih ke fisiologi kalus. Hah? Fisiologi kalus. Oke. Saya kira fisiologi biji. Baik. Mbak Dian? Saya mau biologi. Terus? Rencananya bimbingannya belajar. Bimbingannya Sistematika. Mbak Meli? Ini putranya sedikit nih. Mbak Meli mana? Ya, silakan. dari UMM. Ya. Terus? Maunya ke Prof. Muhaimin. Biologi. Gambarnya Ini kalau Pak Muhaimin anaknya banyak, ini bisa berbahaya ya, karena nanti overload. Iya, Jadi bisa karena overload. timnya beliau itu banyak ya, ada Prof. Iman, terus Oh iya, ada kan Pak biasanya dilempar ke orang lain gitu loh. kemudian ada Bu Sri, Jadi maksudnya Bu pembimbing satunya sih yaitu yang dilempar, tapi pembimbing duanya tetap beliau bisa gitu. di- Bakal dilempar karena kebanyakan. dipecah. satunya juga banyak dari Hah? Pak ini. Dipikirkan di kemudian hari untuk jadi masih maksimum sebetulnya kalau mahasiswa, karena beliau itu juga punya mahasiswa S3 ya dan punya mahasiswa S1, jadi sebenarnya S2 itu cukup 3, S3-nya 3, kemudian S1-nya 6. Bukan S3 3, 6, 4. Di sini tuh rame itu anu mas apa? Ya, ini Miko bahkan sama kita biomedik memang. Kalau Jadi Mikonya dosen kami ada pembimbing satunya masih tuh banyak, rame lah. selain Pak Miko. Muhaimin. Miko ya kayak Jebat dari Jawa itu cuma 4 Mikro. dosen tapi itu rame. Saya dari biologi. Sama biomol itu. Iya biomedik iya. Yang Miko tuh sampai apa kadang-kadang sampai pindah ke ekologi aku penuh iya Pro ya. penuh soalnya. Pak Far, Saya dari Undip itu. Undip. Nah, tiba-tiba kok datang ke UB, PMDS Dari PMDSU. PMDSU. ya Pembimbing siapa? Tim Prof Fathia. Nanti didampingi Mas Akala. Biar tidak tersesat. Salah. Dari biologi UB. Ya. Ini. Pembimbingnya Prof. Sasmito. Hah? Prof. Sasmito. Terima kasih. SD. Apa? Biologi reproduksi. Bu. Hah? Biologi reproduksi. Baik. Nadia ini UB juga. Iya, Bu. Dengan siapa kamu? Dengan Prof. Muhaimin. Biologi juga. Hati?
Dari UM. UM. Kalau Bu Endang nggak menanyakan mengapa UM datang ke sini, karena sekuota ya. Topiknya bin mati kali. Dengan Rencana Pak ya. Fathia. Iya. Baik, Afif. Iya, Bu. Biologi UB, Bu. Biologi UB. Biologi. Iya, untuk pembimbingnya Pak Diano. Iya. Iya, Pak Dian Susanto. Topiknya fitoremediasi. Angkatan berapa sampai ya? 2019, Bu. Ya. Iya. Oh, anak pandemi ya. Iya. Kasihan Bu Endang ini memang. Baik. Pak Irus. Apalagi ini dengan Pak Rektor ya. Dia mandiri. Oke, yang lain juga walaupun bukan Pak Widodo ya tetap harus mandiri karena ini S2. Imunologi juga. Hah? Kultur sel hewan. Kultur saya. Baik, Nuraini. Saya dari biologi UB juga. Ikut Prof. Widodo. Bidangnya kultur sel hewan juga, Bu. Cancer. Stem cell. Cancer. Oke. Baik, ya, cancer penyakit masa kini. Kita ini nggak ada sebelum. Tak hitung kok kurang ternyata. Kita kamu anak B, terus Pembimbingnya sama Pak Nia Kurniawan. Topiknya terkait digital dan fotofauna. baik teman-teman, sudah dikenal. Nah sekarang ini Bu Endang mengharapkan karena sudah mengenal berarti yang bukan UB, jadi ketua kelasnya seyogianya yang bukan UB, terus laki-laki gitu ya. Terus kalian berarti sudah kemarin sudah kuliah kan? Iya. Berarti sudah ada sedikit kenal. Iya. Nah, berarti tadi saya minta tolong Pak Fala. Siapa rekomendasinya Mas Fala? Mas Jafar. Oh, iya. Bersedia ya Mas Jafar? Nanti spesial dengan Bu Endang sampai membantu mengkoordinasi pelaksanaan kuliah dan praktikum. Biasanya Bu Endang mendorong mahasiswa supaya bisa bisa berkomunikasi chatting in English gitu ya. Untuk mahasiswa S2 juga mohon nanti kalau kontak-kontak Bu Endang juga dalam bahasa Inggris seperti biasa. Literatur Inggris. Sampai nomor berapa? Nomor HP Ah, 089 waduh nih Bu Endang ini telinganya sudah agak 089 08 9. 89. Yeah. Itu apa itu kalau 089? 3 Oh, 089 537 537 700 700 1194. 1194. Ya, terima kasih sudah berkenan. Mohon teman-teman yang lain nanti mendukung ya kinerja dari ketua kelas
Nah, ketua kelas akan sukses mendampingi teman-teman semuanya apabila didukung oleh seluruh anggota, dan anggota juga akan sukses kalau leadernya baik gitu ya. Jadi timbal balik yang sangat menguntungkan. Nah, sekarang ini kita belajar biodiversity itu bukan hanya untuk pelajaran. Jadi biodiversity ini bukan untuk sekedar pelajaran, tetapi menjadi bagian dari kehidupan, lifestyle. Jadi kalau hari ini teman-teman ini makan pagi dengan lauk hanya satu macam, mungkin kurang menyenangkan, mungkin akan lebih beragam lebih menyenangkan. Tapi beragam tidak selalu bagus kalau tidak matching gitu ya. Jadi di sini biodiversity itu is a must. Itu mendukung kehidupan kita yang baik, tapi tidak asal beragam. Nah, beragam ini sini harus ada menjadi community. Oleh karena itu pada hari ini kita menentukan ketua kelas karena kita beragam orangnya, beragam profesinya, beragam minatnya. Itu adalah bagian dari kehidupan kita, dan kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu belajar biodiversity khususnya dalam kelas ini. Kemudian walaupun ruangan itu belum tersedia untuk praktikum, tetapi kita akan manfaatkan untuk sementara selama kira-kira menyamakan bahasa ini sampai kira-kira mendekati tengah semester gitu ya. Itu isinya adalah menyamakan bahasa. Menyamakan bahasa di sini kita belajar academic peer review. Jadi teman-teman menjadi narasumber, kami para dosen adalah fasilitator. Jadi menunjukkan mana yang sudah lurus ya go ahead, yang belum lurus diluruskan. Sehingga dari strategi pembelajarannya adalah problem solving. Jadi dosen memberikan clue gitu, terus kemudian mahasiswa yang mencari materi yang terkait dan berbagi kepada teman-temannya. Jadi sehari-hari sampai menjelang tengah semester akan seperti itu. Nanti setelah itu baru kita akan akan setelah kita sama bahasanya, kita akan membuat praktikum, dan praktikumnya bisa disesuaikan dengan kelompoknya, minat kelompoknya, karena kami bertiga ini bidangnya tumbuhan, kemudian perairan, hewan, serta Pak-nya adalah hewan dan molekuler. Jadi topik praktikumnya adalah seperti itu dalam rangka supaya teman-teman yang bidangnya imunologi juga mungkin sedikit banyak lebih mengenal tentang kehidupan sehari-hari untuk ekosistem. Seperti tadi saya sampaikan, low diet itu membuat vitalitas yang lebih, jadi fitness lebih baik. Mohon berkenan yang belakang jangan berdiskusi karena suaranya terdengar sampai. Jadi salah satu kode etik itu adalah tidak berdiskusi selama kuliah berlangsung, kecuali kami meminta kesempatan mahasiswa yang berbicara. Nah, saya ingin sampaikan pada tahun yang lalu terjadi eksiden gitu ya, karena kita belum memiliki kesamaan bahasa. Jadi tahun lalu ada eksiden di akhir gitu ya, di akhir saat UAS itu beberapa mahasiswa terindikasi memiliki similarity di dalam ujian yang besar, dan kebetulan semuanya tadi bukan mahasiswa lulusan UB gitu. Jadi mungkin teman-teman yang dari UB sudah tahu
di mana punishment untuk plagiarisme itu besar. Jadi ini kebetulan Bu Endang sendiri mengampu biodiversitas ini sudah mungkin lebih dari 20 tahun. Tidak pernah ada kasus seperti itu. Dan mungkin untuk anak S1 pun plagiarisme itu sangat jarang gitu ya, sangat jarang, dan mungkin sudah lebih dari 10 tahun tidak terdengar ada kasus seperti itu. Zaman dulu sekali, mungkin ya 30 tahun yang lalu gitu ya, mungkin itu masih ada mahasiswa yang seperti itu. Nah, tahun lalu heboh ya, karena 5 orang dari mahasiswa S2 itu terindikasi plagiarisme. Bu Endang sebetulnya tidak kurius ya, tidak kurius terindikasi. Namun karena kebetulan ujiannya itu menggunakan GFOM, kemudian GFOM-nya itu dikumpulkan ya, kebetulan anak-anak itu mengumpulkannya bersamaan gitu ya, hampir bersamaan. Padahal sudah dituliskan di dalam penuntun itu bahwa setiap mahasiswa harus declare bahwa dia komit terhadap academic integrity. Jadi academic integrity itu adalah kejujuran, amanah, bersungguh-sungguh, disiplin, semuanya kayak gitu, termasuk yaitu tadi kejujuran bahwa ini adalah pekerjaanku, buah pikirku. Di situ sudah ditulis komitmen academic integrity dan tidak boleh menggunakan transtool karena soalnya dalam bahasa Inggris. Soal dalam bahasa Inggris mahasiswa ada soal essay dalam bahasa Indonesia. Jadi soalnya bahasa Inggris semuanya, tetapi jawabannya yang multiple choice ya sesuai pilihannya. Kemudian yang essay dalam bahasa Indonesia harus bahasa Indonesia. Nah, di situ terlihat similarity yang besar. Jadi Bu Endang semula harus mengoreksi yang essay gitu ya. Jadi jawabannya kok mirip gitu ya, mirip sekali gitu. Bahkan mostly, jadi 80% sama. Jadi Bu Endang terus jadi penasaran. Oh, kok iya kok sama gitu ya. Dilihat jawaban multiple choice-nya jadinya. Loh, multiple choice-nya juga benar-benar sama. Ternyata mereka adalah satu grup gitu ya. Satu grup walaupun bukan dari UB, mereka dari beberapa perguruan tinggi, bahkan ada yang dari luar kota juga gitu ya. Ada yang dari negeri, ada yang dari PTS gitu ya. Tapi mereka itu satu rumah gitu. Nah, karena satu rumah, jadi sepertinya di situ sudah ditulis bahwa tidak boleh bekerja sama. Terus itu di penuntun. Terus ditulis jika tidak mengikuti aturan maka nilainya akan 0. Saya kurang tahu apakah mereka membaca petunjuknya atau tidak, atau mengerti petunjuknya atau tidak. Tulis Bu Endang itu your score will be 0. Jadi sudah clear, petunjuknya tuh clear. Terus di dalam soal-soalnya Bu Endang seperti biasa, mungkin bagi mahasiswa yang dari UP sudah tahu, mesti ada declare I commit to the academic integrity, terus not apa, itu semua persyaratan itu. Kalau iya baru boleh lanjut, kalau tidak boleh lanjut. Nah, dia declare yes. Jadi habis itu ya punishment. Dosen-dosen rame di grup karena yaitu dalam sejarah sudah 10 tahun tidak pernah muncul hal seperti itu. Di anak S1 pun tidak boleh, di laporan praktikum juga nggak boleh dan seterusnya. Hari gini gitu ya, kemudahan untuk copy paste itu memang sangat mudah gitu. Akhirnya yang bersangkutan di-grounded nilainya. Nah, kalau zaman awal-awal dulu
itu seluruh semester itu dia nilainya E. Tapi kemarin kebijakan UB berubah gitu ya. Jadi yang di grounded nilai E hanya mata kuliah biodiversitas. Jadi yang bersangkutan harus mengulang sejak dari awal di semester 6. Jadi mata kuliah biodiversitas ada di semester ganjil dan juga genap. Oleh karena itu Bu Endang sampaikan ini untuk menyamakan bahasa, dan itu tidak boleh terulang lagi selama-lamanya karena kita itu adalah academician, ya akademik itu tidak boleh, itu sama sekali itu sangat besar dosanya. Mengaku punya orang menjadi milik saya gitu, itu tidak boleh itu. Jadi hati-hati buat teman-teman khususnya yang bukan dari IB, mohon berhati-hati, jangan sampai terulang lagi. Dan saya yakin sebetulnya di tempat dimanapun, di perguruan tinggi manapun, hal tersebut sudah common sebagai bagian dari salah satu bentuk etika ilmuwan gitu ya. Jadi ini karena mau belajar menjadi ilmuwan, jadi ini mohon teman-teman memperhatikan. Ya, saya kira itu yang ingin disampaikan oleh Bu Endang. Selanjutnya untuk karena kita di jadwalnya tapi saya lihat langsung ya 9.15, jadi kita sebetulnya langsung, tapi bagi teman-teman yang nanti punya hajat mungkin perlu kemarin dulu memang praktikum ini tidak pernah dijadwalkan gitu, sehingga mahasiswa kesulitan mengikuti praktikum. Tapi kalau untuk kali ini insya Allah karena sudah dijadwalkan, kita bisa mengikuti praktikum, tapi jadwalnya tidak 9.15, tidak 3 jam ya. Jadi ya sama dengan begitu 2 jam. Kalau di jadwal ini 9.15 sampai jam 12. Jam 12 itu 11. Kalau jam 11 itu 2 jam ya. 2 jam setengah ya. Ya, bagi teman-teman yang ingin nanti ada kesempatan break juga mungkin kita bisa persilahkan ya, barang 15 menit gitu ya. Dimungkinkan, jadi kita bisa memulai praktikum lagi itu jam 9.30. Jadi barangkali yang belum sarapan atau apa gitu mungkin bisa keluar dulu. Tapi kita tidak, karena belum punya ruangan, jadi kita menggunakan virtual. Nanti saya akan pesan Zoom untuk selama 1 semester. Praktikumnya dalam bentuk project, tapi seperti tadi yang saya sampaikan di awal, nanti kita akan menggunakannya untuk kuliah. Jadi kuliahnya seminggu 2 kali, maksudnya 2 sesi. 2 sesinya pada hari yang sama, tapi 2 sesi. Saya tunjukkan rencananya. Belum saya tampilkan. Bisa dibimbing siapa yang kemarin aku masih kan ada sidang ya. Sama profi saya sedikit di rumah ini terus aku manut kan. Oh ya. Minatnya di hiji. Kamu minatnya di tumbuhan gitu. Aku udah iya. Hasilnya tapi ya nggak mau. Tumbuhan yang ada pembinaan saya nggak sebenarnya. Pembinaan belum ya. Oh. Kalau kemarin bisa yang di bio ini apa ya?
Pak Amin kemarin gitu. Oh, habis ya kalau habis ya. Itu Bapak Amin. Bukan. Ada pertanyaan? Ada beberapa mahasiswa yang ada di kelas di jam 9.20. Kok bisa? Iya, salah. Mata kuliah apa? Rekayasa buta fauna. Salah itu. Salah. Salah. Pesertanya berapa orang? Cuma 2. Ya itu yang digeser. Sama ngambilnya kok bisa? Dilihat doman. Oh, karena yang praktiknya mungkin belum terprogram. Iya, praktikum enggak ada jadwal, Bu. Jadi walaupun cash bisa tetap bisa diprogram. Iya. Biasanya terus tahu dari mana praktikum kita jam segini? Baru saja. Baru saja tahu. Baru saja tahu, Bu. Innalillah. Berarti banyak yang crash ya? Ya, Sampai dengan apa? ekologi gitu. Nah ini yang masalah. Sampai pesertanya berapa? Hah? Ini yang kemarin diingatkan Bu Enda kepada pimpinan Kalau itu bahwa bukan di sini kalau Prof Jati praktikum itu asli. Prof Jati Bapak. biodiversitas tidak disampaikan di program Tapi di kalau awal di aku agak aneh itu gitu. akan kesulitan gitu ya, ini buktinya gitu. Jadi di jadwal yang diberikan kepada kami itu sudah lengkap dengan praktikumnya. Jadwal praktikum itu jam 9.15 sampai jam 12. Nah, kalau mahasiswa baru tahu, ya ini adalah unfortunately. Saya sarankan mending digeser, bukan dibatalkan tapi digeser. Jadi kalian menjadwalkan, coba nanti sampaikan kepada ini. Jadi mohon maaf karena sampai mahasiswa semester 1, jadi praktikum biodiversitas ini mata kuliah wajib. Jadi ini prioritas. Mata kuliah yang lain itu bisa karena pesertanya lebih sedikit, jadi itu yang digeser di jadwal yang lain. Biasanya gitu. Ada lagi? Sebenarnya mata kuliahnya itu hari Selasa, cuma kemarin dari Bu Rodiati meminta diganti, terus kan kami tidak tahu kalau semisal praktikumnya sekarang, jadi kami mintanya juga sekarang. Tapi nanti kalau misalnya diganti, kami koordinasi dengan beliau. Ya, jadi gitu ya. Jadi sudah resmi disampaikan bahwa ini Bu Elang juga tahunya di jadwal yang resmi dari prodi, cuman tidak ada ruangnya. Jadi tulis di situ virtual. Informasinya baru setelah kemarin Prof Fathia protes untuk beberapa mata kuliah. Jadi baru minggu lalu dan mungkin belum dimasuk karena jadwal praktikum tidak ada di sistem, sehingga itu yang jadinya menjadikan mahasiswa tidak tahu. Jadi itu. Ada lagi? Tidak ada. Iya tapi Nah kemarin itu ya, tahun-tahun yang sebelumnya mata kuliah ini terpaksa menggunakan jam 0, jam 6 pagi. Jadi agak sulit. Jam 6 pagi ya, rumahnya kalau dekat ya nggak apa-apa, tapi kalau jauh ya lumayan gitu. berangkat jam 5. Karena sudah berulang-ulang seperti itu, ini terus diperbaiki tapi belum sempurna. Ya harap maklum, selalu ada peluang untuk memperbaiki, jadi namanya belajar. Tapi
Tapi khusus untuk hari ini kita PLN-nya juga masih bermasalah ya. Kayak Google Classroom gitu loh. Sehingga Cuman untuk B, kita harus menunggu. khusus untuk B. Maksudnya sama kayak siang. Kayak mirasi. Enggak. Bosan. Kemarin Buah itu sih. kayaknya untuk Saya respon dosen masih orang-orang. berhafalan, Iya, saya respon sehingga orang-orang. perlu lebih baik, perlu diganti. VLM 2 mas. Dua itu. Ini tadi saya juga udah lewat sini, tapi tidak tahu kalau di sini tuh 27. Saya sampai ke sana terus sampai sama. Sama Oh, nyepit. karena tidak terlihat ya, ini salah juga ini. Saya jawab itu tidak tahu lagi. Mana sampai tadi tersesat. Iya bu. Muter-muter. Ya maaf lah ya. Jadi kuliahnya seperti tadi akan 2 sesi di selama ini. Ini kalau mirip seperti tahun lalu, topiknya sih belum ada perubahan ya. Tapi dan ini sesuai dengan materi ininya diberikan setiap ada tugasnya setiap mahasiswa. Terus kemudian kita diharapkan bisa memperbaiki kemampuan membaca, literasi biodiversitas dalam bahasa Inggris. Barangkali memang topik biodiversitas ini topik-topik kuliahnya barangkali berbeda gitu ya, tapi mudah-mudahan ini melengkapi karena bagi kalian yang penelitiannya imunologi yang seperti saya sampaikan tadi, sampai imunnya tidak akan bagus kalau sampai tidak memiliki diet yang kualitas gitu. Tahun lalu ada teman wafat karena kanker ya. Nah itu 2 tahun yang lalu. Oh iya. Itu terjadi kolon cancer, jadi CA kolon. Itu biasanya bagi mereka yang kurang serat. Nah ini yang tolong kita perhatikan juga. Nah tapi kemarin itu ada juga yang anak masih umur 12 tapi sudah stroke. Kalau beberapa tahun yang silam itu ada beberapa informasi kalau pasien di klinik hemodialisa cuci darah itu ternyata struktur umurnya itu mengalami pergeseran semakin melandai ke arah anak muda. Jadi anak mudanya biasanya kan orang tua gitu ya hemodialisa. Ya mungkin karena uzur gitu ya dapat dipahami. Nah, terus tapi sekarang ini yang usia muda-muda ini ternyata semakin banyak. Nah ternyata itu karena konsumsi makanan atau minuman yang artificial drink. Jadi tolong teman-teman berhati-hati ya terhadap artificial drink. Jangan sampai menginikan rasa tetapi melupakan bahwa artificial material itu di dalam badan itu nasibnya bisa tidak menguntungkan gitu. Nah oleh
karena itu cukup 3 bulan untuk masuk menjadi pasien hemodialisa setelah mengkonsumsi produk-produk tertentu. Ya, mungkin buat teman-teman ya saya terpaksa ya menyampaikan misalnya apa yang membuat tidak ngantuk, orang sudah capek tapi tidak ngantuk ya gitu, yang membuat melek gitu. Terus satu lagi yang badannya sudah capek tapi menjadi segar gitu ya, yang seperti itu ternyata mengantarkan cukup cepat mengantarkan gitu. Nah untuk anak yang stroke tadi itu kan beritanya juga apa ya jarang terjadi ya. Nah itu ternyata dia mengkonsumsi hanya aspartam. Biasanya ada di pemanis, minuman pemanis, artificial sweetener. Jadi walaupun POM seluruh dunia WHO menyepakati itu oke gitu ya, tapi ternyata biosistem itu tidak selamanya support gitu. Nah karena manusia itu adalah unik, jadi ya bisa dipahami gitu. Dan ini dia cukup 3 bulan ya untuk sampai ke situ. Jadi mengerikan. Nah teman-teman ini karena mahasiswanya jumlahnya 25, jadi Bu Endang akan mengatur karena setiap tahun jumlah mahasiswanya berbeda-beda, dan yang ini adalah tahun lalu mahasiswanya 30, sekarang 25, jadi berbeda-beda, akan diatur kembali nanti dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan bukan minat tetapi keeratan hubungan gitu ya, sehingga teman-teman nanti bisa menyampaikan dengan lebih baik. Dan saya edit dulu sebentar. Dan saya ingatkan juga untuk mahasiswa PASA nilai C itu nggak lulus ya. Jadi mohon teman-teman kalau mahasiswa kurang bisa mengikuti, insya Allah ada remedial. Tetapi kalau seperti tadi tidak jujur ya, sulit.
Bu Endang ingin meminta waktu cuma 30 menit ya kira-kira untuk menjelaskan ini supaya kalian nanti bisa cukup waktu. Kita baru serius menggunakan waktu mulai minggu depan. Jadi karena sekarang level 8 ya, kemarin mahasiswa lulus S1 itu level 6, memperhatikan berbagai standar, maka kalau untuk mata kuliah biodiversitas ini mendukung kompetensi lulusan magister dalam 4 hal, yaitu program learning outcome yang nomor 1, 2, dan 4, 3 dan 4. Jadi disampaikan di sini udah jelas ya di sini respecting academic integrity. Jadi ini standar internasional dan ini tidak boleh dilupakan. Tapi tadi Bu Endang mengingatkan lagi supaya early warning bahwa yang tahun lalu itu sangat surprising. Jadi dan sayangnya itu tidak terjadi di UTS gitu. Kalau di UTS mungkin masih mungkin tidak sia-sia gitu ya waktunya. Nah ini di UAS gitu ya. Jadi Bu Endang sampai terperanjat dan pokoknya Departemen Biologi heboh gitu gara-gara itu. Jadi bagi kami itu kejadian luar biasa. Kemudian lifelong learning ya. Jadi di sini teman-teman belajar sesuatu yang baru, barangkali berbeda dari yang sebelumnya. Tapi tujuannya bagi mata kuliah biodiversitas ini lebih kepada menyamakan bahasa. Jadi refreshing. Jadi tidak ada mata kuliah diberikan materi baru, itu tidak ada. Materinya mirip-mirip dengan yang sebelum-sebelumnya, tetapi dicari yang lebih sesuai. Kemudian advanced knowledge ya related to biodiversity conservation. Karena biodiversity conservation itu adalah is a must, wajib. Karena kita tidak bisa hidup kalau kita hidup tanpa biodiversity. Jadi di wherever we are itu membutuhkan biodiversity. Kemudian bioteknologi itu juga membutuhkan bioengineering, itu adalah termasuk. Nah ini kalau yang pertama tadi supportnya itu medium, yang ini supportnya besar. Yang berikutnya adalah kita belajar bahwa problem itu kompleks gitu ya, dan selalu ada dan dibutuhkan inovasi. Jadi hasil pemikiran yang bisa jadi multidisiplin gitu atau interdisiplin dalam rangka untuk mensupport kehidupan yang beragam tadi. Nah itu juga porsinya tinggi. Kemudian yang berikutnya kalau nggak salah ada 9 kalau nggak salah untuk S2 ini, PLO-nya ini 1,4. Ini untuk ini yang nomor 4 ini adalah dilakukan praktikum. Ini nanti praktikumnya bisa menggunakan mini project. Kalau teman-teman ini tadi yang PMDSU, tapi berarti sama sepenuhnya di sini atau ada sebagian di sana juga belajar di sepenuhnya di UB. Ya, di sini mahasiswa PMDSU hanya 1 sama juga. Ya, terus kemudian untuk mata kuliah biodiversitas sendiri harapannya tujuannya adalah supaya mahasiswa memiliki kemampuan di dalam assessment. Nah, kalau mahasiswa S1 di UB kemarin itu melakukan rata-rata rapid assessment yang dilakukan. Nah, sekarang ini assessmentnya itu dalam rangka untuk bisa menentukan ini low, medium, atau high quality dibandingkan yang lain.
Nah, karena biodiversity itu adalah wajib, maksud saya lingkungan yang diverse itu adalah menjadi persyaratan untuk kehidupan kita yang sehat. Maka teman-teman harus bisa, kalau punya unjuk kerja inovasi gitu, maka harus dinilai apakah unjuk kerja ini berkualitas atau tidak gitu. Nah, caranya dengan membandingkan dengan reference. Nah, reference-nya itu adalah yang natural biasanya. Nah, oleh karena itu baru teman-teman di sini bisa mengetahui, oh ternyata peningkatan biodiversity yang saya lakukan ini meningkatkan performance daripada sistem. Nah, selama ini mungkin bagi teman-teman yang bekerja dengan bioengineering, khususnya rekayasa genetika, itu harus memperhatikan bahwa hasil makhluk, hasil rekayasa itu tidak boleh serta-merta dirilis ke environment tanpa kendali. Karena seperti tadi pelajaran kita menggunakan aspartam, itu seperti itu gitu. Nah, artificial material itu mungkin dalam kurun waktu pendek itu atau sedikit gitu mungkin bagi orang tertentu oke. Tapi ternyata untuk yaitu hasil riset menggunakan tikus atau mungkin bertahun-tahun itu sudah dipakai. Tapi sudah semakin lama semakin diketahui bahwa sweetener, artificial sweetener dan juga artificial food additive yang lain itu sebetulnya tidak ramah untuk biosistem. Karena biosistem belum siap menerima artificial material atau artificial chemical, belum siap. Nah, kemampuannya itu hanya mengamankan artificial itu tadi ke dalam hati, liver, atau terpaksa keluar lewat ginjal, tapi belum tentu ginjal juga mampu gitu, dan di area seperti itu atau mungkin di kulit gitu, sehingga tempat-tempat pembuangan itu menjadi tempat pengeluaran. Nah, akhirnya salah satunya juga tempat pengeluaran itu yang menjadi berisiko bermasalah. Nah, oleh karena itu teman-teman, ini yang mohon teman-teman juga memperhatikan gitu ya, memperhatikan. Bukan tidak boleh membuat rekayasa, karena rekayasa genetika itu dicontohkan oleh alam, itu dicontohkan. Jadi kalau kita membuat itu sebetulnya sunatullah saja. Hanya kalau natural recombination, genetic recombination itu alam juga yang mengendalikan gitu ya, mengendalikan pertumbuhan daripada makhluk ini juga alam gitu. Nah, tapi kalau ini buatan manusia juga harus mengendalikan juga gitu. Jadi untuk dirilis itu hati-hati. Jadi jangan mudah membuat rekayasa tanpa memperhatikan eco-safety gitu. Nah, oleh karena itu rujukan kita itu adalah kemampuan untuk assessment ini tadi. Nah, assessment itu aman bagi lingkungan atau tidak, itu dasarnya itu adalah ecological services. Ini yang mungkin buat teman-teman mohon jangan sampai lupa gitu ya. Nah, tentu saja ecological services itu jasa lingkungan itu bisa jadi karena merupakan produk dari ekosistem, itu tidak bisa sederhana diukur gitu. Dan mungkin tidak bisa hanya hari ini diukur gitu, tapi membutuhkan kurun waktu. Nah, ini yang membuat kita harus bersabar. Kadang-kadang harus 1 tahun, mungkin harus 2 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin harus puluhan tahun, mungkin harus ratusan tahun. Nah, ini yang membuat kita harus penuh kearifan.
Jadi untuk yang artificial creature ini harus hati-hati. Jadi biodiversity assessment ini kita ajarkan, kemudian kita harapkan juga mahasiswa bisa mencoba belajar menambah keterampilan dalam biodiversity, menyelesaikan permasalahan biodiversity, ya, kemudian juga ikut serta dalam research and development. Nah ini dari praktikum, ya. Ini dari praktikum. Nah praktikum itu hanya contoh. Jadi contoh, jadi untuk hari ini, ya, misalnya seperti yang sekarang. Jadi ini akan menunggu informasi dari departemen. Informasinya insya Allah akan kita sampaikan kepada seluruh populasi. Nah, ini lewat Mas Jafar. Ya, jadi minggu depan Bu Endang akan menyampaikan sedikit, tapi ini masih jadwal yang dulu ya. Jadi nanti akan saya perbaiki. Jadi mulai minggu depan kita akan 2 kali dalam 1 hari. Jadi Bu Endang ya betul, 2 kali yang satunya pukul siangnya, tapi tidak penuh. Jadi akan kita coba minggu depan. Jadi ini sudah diberikan bagi mahasiswa yang S1 ini mengulang untuk teman-teman yang dari luar UB mungkin ya sepintas refleksi. Nah ini yang akan perlu dimintakan oleh Bu Endang, mahasiswa memilih gitu ya, siapa yang bisa membantu memilih. Ini di sini kita akan belajar bagaimana biodiversity itu tadi dikatakan Bu Endang kok iso sih, masuk sih biodiversity is emas gitu. Nah di sini ingin ada insight ya bahwa biodiversity itu ada korelasi yang erat dengan ekosistem health. Jadi yang sehat itu bukan hanya manusia, tetapi ekosistem itu juga harus sehat. Nah istilah ekosistem juga dipakai untuk bisnis dan seterusnya sekarang ini, dalam lingkungan sosial, budaya dan seterusnya, termasuk dalam ekosistem dalam sistem informasi. Ini dipakai juga gitu. Jadi itu harus sehat. Saya kira malware itu juga dalam internet itu, dalam HP dan sebagainya itu juga dipakai. Nah ini teman-teman kita akan belajar. Nah saya mengharapkan ada 3 mahasiswa yang bisa makanya ini adalah problem. Jadi problemnya itu bagaimana sih ancaman dari alien exotic species untuk biodiversity integrity. Jadi biodiversity yang diciptakan Allah itu integrate. Jadi saling melengkapi dan tidak ada yang ini lebih banyak dan menimbulkan dangerous, itu nggak ada. Jadi rata-rata kalau dia lebih banyak karena dia memang perlu lebih banyak. Yang ini sangat sedikit karena memang ini perlu sedikit gitu. Nah itu namanya lengkap utuh gitu. Itu namanya biodiversity integrity. Nah kehadiran alien exotic species, alien ini eksotik itu adalah makhluk di luar kerajaannya. Nah, seperti kita ketahui teman-teman, tumbuhan itu punya kerajaan, hewan punya kerajaan, mikroba juga punya kerajaan. Nah, kerajaan itu ada phytoregion, ada zooregion. Indonesia punya 1 phytoregion. Tetapi Indonesia punya 3 zooregion. Nah, kalau kita membawa gajah ke Papua, maka gajah akan menjadi masalah. Masalahnya apa? Masalahnya harus
harus mengeluarkan energi besar untuk memelihara gajah itu. Nah, yang sudah terjadi itu adalah orang Jawa membawa monyet abu-abu, Macaca fascicularis, dibawa ke Papua sebagai ketek ogleng. Topeng monyet. Topeng monyet ya. Terus sebagian dari topeng monyet itu ada yang rilis gitu. Ya kan topeng monyet mudah beranak pinak ya. Kemudian tidak terurus terus rilis gitu ke alam. Dia memburu masuk ke dalam hutan, dia memburu telur dari burung cendrawasih. Telurnya dimakan, anaknya dimakan, sarangnya dihancurkan. Jadi kalau menghancurkan rumah ya gampang, kalau habitatnya dihancurkan selesai. Nah, akhirnya burung cendrawasih adalah penduduk lokal Papua. Jadi akhirnya itu adalah sebuah cerita sama dengan orang yang punya niat memindahkan komodo dari Taman Nasional Komodo. Pernah ada cerita tahun berapa ya, tahun 80-an kalau nggak salah, tahun 1980-an ya. Pada saat itu ada rame-rame, mungkin pelajaran ini belum banyak, belum sampai di Indonesia. Jadi ketika Bu Ena pulang sebelum tahun 2000 ya, 2 tahun sebelum tahun 2000 Mbak Ena pulang ke Indonesia, alien spesies ini belum terlalu dibicarakan di Indonesia. Tapi sekarang semua orang tahu bahwa ini bermasalah. Semua orang merasakan, para pengusaha-pengusaha itu menyampaikan bahwa iya betul bermasalah. Jadi ini adalah dirasakan dangerousnya gitu ya, baik itu plant maupun juga animal, sebetulnya juga termasuk microbe gitu ya, tapi belum ada suaranya untuk microbe. Nah, yang berikutnya ini adalah salah satu emerging global problem, itu adalah datang dari micro and nanoplastik. Nah, ini masalah baru gitu yang baik di teritorial atau di perairan. Jadi ini teman-teman bisa nanti memilih di mana. Jadi ini adalah dalam rangka meningkatkan kesadaran kita, biodiversity integrity itu adalah nanti berkontribusi untuk ekosistem health. Nah, karena kita adalah dari tropika, maka ini kita membicarakannya orang-orang yang di tropika. Mungkin teman-teman ada tropical Amerika, mungkin tropical Afrika, mungkin boleh barat ya. Adanya cuma itu. Jadi tropical itu hanya Afrika, Amerika, maupun Asia. Tidak ada yang lain. Jadi teman-teman boleh memilih itu. Kemudian berikutnya itu plant assessment. Jadi bagi yang tertarik plant assessment, tadi ada yang orchid, jadi bisa memilih yang di sini. Tree ini juga bagian yang sangat penting buat dia woody climber maupun tree yang biasa, woody plant atau yang woody climber itu juga boleh. Nah, kemarin juga kita punya rotan banyak ya. Rotan itu juga termasuk salah satu komoditas yang punya keunikan ya, karena dia punya serat yang sangat tinggi dan kuat gitu, sehingga dia diandalkan. Tetapi ketika dia growing, ternyata dia tuh membutuhkan penyangga dalam kehidupannya. Dia membutuhkan minimal itu 3. Jadi dia di alam hutan itu minimal dia itu membutuhkan 3. Kalau kurang dari 3 tidak bisa. Jadi dia harus ke sana, kemari, kemudian ke situ membentuk space 3 dimensi. Nah, itu adalah rotan ya. Jadi woody climber. Nah, ini teman-teman bisa membahasnya di sini. Kemudian ini biodiversity
assessment, plan species diversity, quality. Jadi jangan lupa ya. Jadi khusus di mata kuliah S2 ini kita bukan hanya nanti membicarakan plan diversity gitu saja, bukan seperti di S1, tetapi di sini ada quality yang diperhitungkan. Jadi harus sampai kepada itu. Jadi teman-teman nanti kalau mencari artikel gitu, jangan artikel itu diterjemahkan terus kemudian dipresentasikan, bukan begitu. Teman-teman mencari paper atau naskah itu untuk menjawab tugas ini. Jadi tugas ini yang harus dijawab gitu. Jadi untuk menjawabnya mungkin untuk mikroplastik, nanoplastik ini, nah saya nemunya cuma mikroplastik, padahal ini permintaannya mikro and nano, berarti sama harus menggunakan dua. Terus kemudian kalau di sini kan ditulis Bu Endang bisa di terestrial, bisa di akuatik, ya. Jadi tidak harus dua-duanya. Kalau mau dua-duanya ya monggo, tapi di sini difasilitasi seperti itu. Nah, yang kemarin juga begini, teman-teman, ini animal alien exotic species sudah, tetapi tidak ada informasi terkait ekosistem health-nya gitu. Nah, itu salah. Jadi ini problem solving. Jadi teman-teman harus mencari literatur yang menjelaskan kata kuncinya ada yang di merah-merah gitu oleh Bu Endang. Ini kata kuncinya. Tapi yang hitam itu juga bisa jadi termasuk yang bukan untuk menjawab itu. Jadi pintar-pintarnya teman-teman mencari. Nah, jadi ini hajatnya adalah untuk ekosistem health, dan ekosistem health membutuhkan biodiversity integrity, dan biodiversity integrity itu adalah biasanya terancam oleh diversity yang lain. Jadi kehadiran makhluk lain, misalnya kita hari ini minum susu kedelai gitu ya. Kalau ditambah coklat, kira-kira matching atau enggak? Susu kedelai ditambah coklat, matching apa enggak? Matching. Ditambah cincau hitam, matching apa enggak? Matching. Tambah cincau hijau, matching. Tambah kecap? Enggak. Bisa jadi matching, tapi tidak jadi minuman gitu. Ya mungkin matchingnya menjadi adonan, terus nanti menjadi kue gitu ya, mungkin cocok. Tapi kalau si susu kedelai tadi campur racun walaupun sedikit, itu meningkatkan diversity tapi tidak support. Jadi si ini tadi, susu kedelai ini tadi, mungkin ditambah garam sedikit, tambah gurih gitu ya. Tapi kalau ditambah racun walaupun sedikit saja, bisa jadi itu tidak support gitu. Tidak support untuk apa? Bukan tidak support untuk susu kedelainya. Susu kedelainya sih santai-santai saja, tapi human health yang mengkonsumsi itu yang tidak support. Jadi oleh karena itu ini satu paket. Nah yang berikutnya karena protator itu adalah orang akuatik, ya ini case-nya dibuat yang akuatik. Jadi biodiversity assessment juga hajatnya untuk plankton, mangrove ini termasuk bagian dari our ekosistem ya against tsunami. Jadi nanti harus ada tsunami-nya kalau seperti ini. Jadi tidak bisa hanya mangrove kualitasnya tinggi tapi tidak ada kasus tsunami-nya. Dapat enggak nanti? Bisa dapat. Karena kemarin kasus Aceh itu adalah ternyata tempat-tempat yang mangrove-nya bagus, itu masyarakat sebetulnya terlindungi gitu, tidak sebesar ancamannya dari agresi laut. Nah itu kemarin juga kami sudah sempat melihat di Pulau Hawean
Bu Endang liburan kemarin bersama Prof. Catur rombongannya penelitian di Pulau Bawean, itu ada di Kabupaten Gresik. Berarti ini mahasiswanya semuanya dalam Pulau Jawa ini, tidak ada mahasiswa luar Jawa. Itu terlihat, jadi ada beberapa mangrove gitu yang letaknya itu di jauh dari pantai. Dan mangrove-nya sudah tua, sudah rentah gitu ya. Kelihatan dari batangnya, sosoknya gitu ya. Terus menjorok jauh sekali gitu dari bibir pantai, apa garis pantai. Nah itu menunjukkan kalau ini pernah abrasi. Karena mangrove itu dulunya mesti pinggir pantai, close gitu dengan pantai. Nah tapi karena akhirnya jauh begitu, akhirnya berarti indikasi adanya abrasi. Jadi nanti pulaunya makin lama makin sempit gitu. Lautnya semakin besar, apalagi tambah berlimpah. Nah yang berikutnya ini juga ada nanti kajian untuk invertebrate yang di perairan. Ini ada yang bentos ini di perairan, sementara yang terestrial itu juga difasilitasi. Terus kemudian ini juga ada nanti kasus applied biodiversity ya untuk sustainable development. Jadi ini adalah contoh-contoh yang diberikan nanti materinya lebih banyak. Nah kemudian ada test itu dari materinya saya dan Prof. Catur. Kemudian baru Pak Nian memberikan di bagian bawah. Ini ada invertebrate, kata tadi ada orang Herpeto ya, ini saya sampaikan juga di sini. Kemudian juga teman-teman kita juga ada molecular ecology ya. Nah jadi buat teman-teman yang ingin tertarik untuk menyampaikan materi terkait ini difasilitasi berendam di sini, genetic diversity yang diassess pada mamalia, pada harta, pada ikan. Mengapa genetic diversity penting? Karena genetic diversity, heterogeneity itu penting. Nah ternyata makhluk-makhluk yang rentan itu rata-rata homogeneity-nya besar. Jadi dia tidak bisa struggle. Nah kita satu kelas begini aja, itu sudah dilihat dari wajahnya itu semuanya itu tak ada satupun yang sama. Walaupun pakai masker kelihatan kalau orangnya itu lebih beda. Karena apa? Ya suaranya, perilakunya, mungkin model kudungnya itu yang beda-beda. Mungkin warna maskernya berbeda. Jadi jadi kita sudah sejak dari aslinya itu diverse. Nah, asli genetiknya diverse. Maka populasi manusia itu yang punya survival tinggi gitu. Tetapi beberapa suku memiliki genetik diversity yang sedikit. Nah, itu juga populasinya menjadi rentan gitu. Nah, beberapa suku itu bisa dipelajari. Ini kan mamalia ya, jadi human dimasukkan di sini kelompok mamalia. Monggo walaupun beberapa tidak berkeinginan bahwa manusia itu di luar ya, di luar mamalia gitu. Tapi kalau mau masuk di sini juga. Nah, terus kemudian microbe diversity juga difasilitasi karena mostly microbe itu dianalisis dengan teknik molekuler. Sekarang banyak probiotik dipakai ya teman-teman, menggarisbawahi untuk kesehatan ekosistem, baik untuk yang disturb maupun yang undisturbed. Kemudian yang berikutnya ini hasil rekayasa ya, molecular ecology ini juga akan disampaikan di sini.
mudah-mudahan teman-teman bisa belajar juga. Yang terakhir, materi terakhir itu adalah tentang ekosistem diversity. Jadi kalau yang pertama tadi species diversity, biodiversity assessment-nya itu ada spesies diversity, kemudian yang berikutnya genetic diversity, yang terakhir adalah ecosystem diversity. Ini difasilitasi di sini. Ya kira-kira seperti itu. Nanti setelah saya atur jadwalnya akan saya berikan Mas Jafar. Setelah itu baru teman-teman saya beri kesempatan hari ini mengisi, karena hari ini kita sebetulnya punya waktu sampai jam 12. Jadi hari ini teman-teman berunding siapa milih apa, tapi jangan berantem, karena siapapun nanti kalau misalnya saya beri contoh, misalnya Mas Safala pengen nomor 21 gitu, sementara tadi Mas apa? Mas Angga membutuhkan juga, tertarik juga gitu. Nah, jangan khawatir, karena nanti kalau seandainya yang kita persilahkan Mas Amala yang nomor 21, Mas Angga nanti bisa berbagi terkait itu, karena pada hari yang sama ini semua mahasiswa harus menyiapkan diri berbagi, sharing idea untuk topik 3 ini. Jadi sebetulnya siapapun presenternya oke. Oh, ada orang ya? Di sebelah ini. Saya ini sebetulnya kita di sini ruangannya soalnya sampai jam itu tadi jam 10.15, tapi ini tadi kelewat. Jadi seperti itu kira-kiranya. Tapi saya lupa bahwa ini saya menggunakan server ruangan orang, mungkin bisa jadi. Kemudian jadi kira-kira seperti itu. Jadi oleh karena itu disarankan Bu Endang jangan terlalu maksudnya ya fleksibel lah, kalau sudah dipilih teman siapa duluan gitu ya sudah. Nanti toh juga ada kesempatan gitu untuk berbagi gitu ya. Dan itu nanti akan ada nilainya gitu ya. Jadi ketika makanya ini adalah selama ini academic peer review. Jadi presenter menyampaikan, tetapi teman yang lain bertindak sebagai presenter juga, tapi duduknya di situ, tidak bawa PPT. Jadi oleh karena itu jadi sama. Kira-kira akan seperti itu teman-teman, dan praktikumnya nanti akan kita diskusikan minggu depan. Saya kira demikian. Terima kasih.